dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu, jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Yang mulia, Pak Oto, ya? Ya, semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori incumbit probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus beberapa bukti yang ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Mahdir, yang mulia. nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Musnad Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Ya, kemudian dari Bawaslu ini yang buktinya ada yang nomor 2 ini bukti PK1 sampai dengan PK194 ya Pak. Tadi agak miss soal pengesahannya. Nanti catatan-catatan nanti bisa dicek Pak karena banyak sekali ini, ada 84 catatan. Jadi nanti kami sahkan selebihnya yang tidak ada catatannya. Baik, saya kira sudah cukup semua. Mohon izin yang mulia, pihak termohon. Apakah kami termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti yang mulia? Masih. Terima kasih. Silakan. Yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan